Nggak bakal ada habisnya kalau kita ngomongin perkembangan industri Cina dalam 15 tahun terakhir. Di dunia elektronik sama gadget, wah kalian pasti sudah lebih tahu lah apa aja merek-mereknya. Begitu juga sama yang terjadi di industri mobil sama sepeda motor. Khususnya di segmen EV, brand motor Cina ini levelnya sudah bukan jago kandang lagi, tapi di level global pun mereka ini bersaing secara ketat. Tapi dari sekian banyaknya brand motor Cina, cuma ada satu pabrikan yang saya ikutin terus perkembangannya dalam 5 tahun terakhir. Namanya adalah CF Moto. Kalau kalian pikir saya ikutin perkembangan CF Moto gara-gara mereka juara dunia Moto3 bareng David Alonso, well, sebelum bikin materi video ini, saya bahkan kelupaan kalau CF Moto itu juara dunia Moto3 musim kemarin. Jadi bukan itu alasannya. Alasan utamanya karena mereka itu jadi satu-satunya produsen motor dari Cina yang berani menantang kekuatan utama dari pabrikan Jepang sama Eropa. Wait, ini gimana maksudnya, Kang? Nah, buat yang ngikutin industri sepeda motor Cina dalam 10 tahun ke belakang, kalian pasti sudah tahu lah kalau pada dasarnya kelebihan utama Tiongkok sebagai produsen motor ada di 3 hal ini. Pertama, R&D spare part mereka itu amazing banget gercepnya. Heck, bahkan produsen Jepang di sini aja bergantung banget sama spare part dari Cina. AHM. Kemudian kedua, harganya tergolong murah dengan mengandalkan economics of scale. Ketiga, teknologi baterai, motor listrik, sama elektronik mereka itu saat ini mungkin jadi yang terbaik di dunia. Tapi, menurut saya masih ada satu missing link terbesar yang sampai sekarang belum bisa mereka kuasai. Dan kalau boleh fair ke industri Cina, hal yang bakal kita bahas ini emang terkenal susah banget buat dikuasai. Bahkan buat nyempurnainnya aja, butuh R&D selama puluhan tahun lamanya. Ya, yang saya maksud adalah ini, internal combustion engine alias ICE alias mesin pembakaran dalam, yang saya yakin jadi idola mayoritas subscriber di sini. Jadi, meskipun teknologi EV mereka sekarang mungkin sudah level terbaik dunia, tapi kalau ngomongin teknologi, inovasi, reliability, apalagi efisiensi volumetric internal combustion engine, jujur-jujuran aja, mayoritas pabrikan Mochin itu masih ketinggalan berpuluh-puluh tahun dari pabrikan top Jepang sama Eropa. Itu juga alasannya kita sering lihat konsep motor yang amazing dari Cina, tapi sayang mesinnya itu masih pakai teknologi yang ketinggalan 10 tahun lebih. Tuh contohnya lihat aja Matic yang sering disebut PCX Killer atau EDV Killer. Rata-rata mesinnya itu pakai basis dari PCX 125 atau PCX 150, alias mesin yang desainnya itu dari 15 tahun yang lalu. Sekalinya ada yang konsep motor sama mesinnya bagus, kayak Matic-nya Zhongzhen ini misalnya, ternyata mesinnya itu joint venture sama Piaggio Italia. Dan yang saya sebutin tadi cuma secuil dari seabrek contoh yang bisa kalian lihat sendiri di pasaran. Dan rata-rata kasusnya itu sama, antara mesinnya yang ketinggalan teknologi atau mesinnya bagus tapi hasil joint venture sama pabrikan Eropa atau Jepang. Well, kecuali buat CF Moto. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal inovasi teknikal dari CF Moto, kita harus melihat dulu aspek historis dari brand Cina yang satu ini. Soalnya sejak awal mula berdiri sekitar 30 tahunan yang lalu, CF Moto ini ternyata sudah berkecimpung di dunia teknis sepeda motor loh. Ya, semuanya diawali dari pemuda yang satu ini. Namanya adalah Lai Guogui, anak dari seorang petani terkenal di wilayah Wenzhou, Cina. Pada tahun 88, Doi bertemu sama seorang engineer senior dari brand Mochin legendaris, yaitu Jialing Motor. Lewat komunikasi ini, Lai Guogui mendapatkan info bahwa bisnis spare part sepeda motor kedepannya itu bakal booming. Untuk itu, di tahun 89, setelah diskusi sama ayahnya, Doi membuka bengkel produksi spare part motor. Sedihnya, pada periode yang sama, perusahaan pertanian ayahnya justru mengalami kemunduran gara-gara lambannya pengembangan teknis. Nah, dari pengalaman ini nih, Lai Guogui mulai nyadar kalau Doi mau tetap survive di tengah pesatnya perkembangan kendaraan di Cina waktu itu, Doi wajib menguasai teknologi inti dari sebuah sepeda motor, alias teknologi mesinnya. Untuk itu pada tahun 1992, Doi bikin tim R&D khusus untuk pengembangan silinder head sama komponen internal motor yang populer di Cina. Keputusan ini berbuah sukses, soalnya pada tahun yang sama, perusahaan Lai Guogui ditunjuk sebagai vendor silinder head untuk motor Jialing.
Kemudian di tahun berikutnya, jadi vendor untuk komponen mesin Honda CB125 versi Cina. Gebrakan besar selanjutnya terjadi di tahun 97, di mana waktu itu perusahaan yang bernama Zhejiang Chunfeng Motor Power ini sukses bikin mesin motor liquid cooled pertama yang didevelop secara mandiri di Cina. Mesin ini kemudian dipakai di skuter pertama bikinan CF Moto, yang desainnya itu full nyontek CH125 punya Honda. Di tahun 2000-an, CF Moto kembali bikin heboh dengan mendirikan pabrik baru di tahun 2006. Tapi bukan cuma bikin pabrik baru, doi juga membajak engineer sekaligus eksekutif dari perusahaan gede, kayak manufaktur mobil Geely sampai Qianjiang Group. Di tahun 2009, CF Moto memutuskan untuk melakukan reverse engineering mesin 650cc Kawasaki ER6 series buat jadi platform motor next generation mereka. Hasilnya, di pameran Jiangmen Motorcycle Show tahun 2010, CF Moto memperkenalkan moge perdana mereka yang bernama 650NK, yang kemudian dilanjut sama produk turunan lainnya, kayak 650TR, 650SR, 650MT, sampai 650 GT. Tapi, lompatan besar buat CF Moto jadi kayak yang kita kenal sekarang, itu baru dimulai pada tahun 2013. Pada bulan Juni 2013, CF Moto dan KTM secara resmi melakukan kerjasama khusus buat pasar Cina. Karena kalau ada perusahaan luar Cina mau masuk ke sana, jalan satu-satunya adalah lewat kerjasama dengan pabrikan lokal. CF Moto bakal jadi partner official KTM buat produksi unit CKD yang diimpor ke Cina, sekaligus jadi network jualan mereka di pasar Tiongkok. Sementara timbal baliknya, CF Moto bakal mendapatkan transfer teknologi terbaru dari KTM, sekaligus bisa melakukan kerjasama bareng konsultan desainer mereka yang bernama Kiska Design. Nah, kerjasama bareng Kiska ini nih yang kedepannya bakal mengubah total pandangan kita terhadap desain motor CF Moto. Soalnya mulai tahun 2014, konsep motor CF Moto itu berubah dari yang sebelumnya begini, jadi begini. Heck, mereka bahkan menang penghargaan Red Dot Design yang bergengsi tahun kemarin loh. Masalahnya, di momen ini CF Moto masih punya problem yang sama kayak pabrikan Mochin lain. Desain bagus, detailnya papan atas, harganya amazing, tapi sayang, teknologi mesinnya masih pakai cloning dari pabrikan lain. Oleh karena itu di tahun 2017, bareng sama ekspansi KTM yang gila-gilaan buat pasar Asia, CF Moto menjalin kerjasama ke level yang bahkan lebih tinggi lagi sama pabrikan Austria tersebut. Kali ini CF Moto bukan cuma ngerakit motor KTM doang, tapi sekaligus juga jadi manufaktur mesin LC8C Twin Cylinder generasi terbaru. Dan bukan cuma itu aja, CF Moto juga membeli hak IP untuk salah satu mesin ikonik KTM, yaitu LC8 series yang punya spek V-twin 75 derajat. Mereka kemudian mengembangkan mesin ini dengan teknologi baru, plus peningkatan kapasitas mesin sampai 1279 cc. Mesin ini rencananya bakal dipakai sama naked bike flagship mereka yang berbasis VO2 konsep. Sampai video ini dibuat, unit motor pertama CF Moto yang pakai mesin ini ternyata adalah motor khusus polisi Cina yang berbasis 1250 TRG. Wait, bukannya yang kayak gini sama aja ya Kang kayak pabrikan Mochin lain yang pakai basis mesin dari Jepang sama Eropa? Emang iya sih, tapi ini kalau kita lihat secara cangkangnya aja. Soalnya kalau ditelisik lebih lanjut, ternyata ini cuma jadi batu loncatan buat CF Moto melangkah ke level yang selanjutnya. Semenjak pandemi Covid menyerang awal 2020 silam, dunia sepeda motor juga ikutan jadi runyam. Pabrikan Jepang jadi kelihatan ogah-ogahan develop mesin baru, KTM collapse, development Yamaha R1 di stop, MotoGP jadi serasa OMR Ducati, kemudian kualitas motor lokal itu jadi makin parah, Suzuki masih tetap budek, dan yang lain sebagainya. Tapi ini nggak berlaku buat CF Moto. Soalnya pasca Covid, mereka jadi salah satu pabrikan yang paling banyak launching platform mesin baru. Pertama di 2021, mereka rilis platform mesin 450cc Twin Cylinder buat kelas pemula. Dan mesin ini bukan kloningan Kawasaki ER4 series atau Honda 500 series kayak pabrikan Mochin yang lain loh ya. Bahkan kalau dibandingin sama mesin Twin Cylinder KTM sekalipun, mesin ini punya spek yang beda jauh banget. Soalnya mesin CF Moto ini pakai konfigurasi crank 270 derajat yang lagi booming di pasaran.
Beda kayak mesin paralel twin KTM yang pakai crank 285 derajat, khas ala motor V-twin mereka. Kalau kalian penasaran apa bedanya mesin twin silinder 180, 270, 285, 360, atau bahkan 315 derajat yang unik, kalian bisa tonton video pembahasannya di sini. Secara spek, mesin 449cc dengan double balancer shaft ini sanggup mengeluarkan output maksimum di 49,6 horsepower dan torsi 39 Nm atau sekitar 110 horsepoweran per liter. Not bad lah buat mesin motor kelas pemula di benua biru. Apalagi kalau lihat kompetitornya di kelas ini, mesinnya itu kebanyakan hasil desain dari 10 tahun yang lalu. Mesin baru ini pertama kali diperkenalkan bareng sportbike terbaru mereka yang bernama 450 SR. Beberapa tahun berselang, platform mesin baru ini juga dipakai di motor adventure 450 MT, motor retro modern 450 CLC, sampai naked bike sangar bernama 450 NK. Urusan desain sama detail motor-motor tadi, wah itu jangan ditanyain lagi. Mulai dari shock upside down bikinan Kayaba, kaliper radial Brembo, master rem radial, swing arm aluminium, bahkan sampai single-sided swing arm yang eksotis juga sudah nongol di CF Moto 450 SRS. Dan kabar baik buat fans di Indonesia, motor-motor kayak 450 SR, 450 MT, sampai 450 CLC juga sudah nongol di Indonesia. Dan begitu nongol di sini, motor-motor CF Moto tadi langsung bikin panas dingin moge yang pasaran di Indonesia. Contohnya kayak Honda 500X, Honda Rebel, bahkan termasuk 650 seriesnya Kawasaki juga. Karena selain mesinnya jauh lebih fresh, kemudian speknya juga lebih mentereng, ternyata harganya itu jauh lebih murah. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Beberapa waktu setelahnya, giliran pasar motor dalam tanda kutip nostalgia yang diincar sama CF Moto. Ya, di tahun 2023, mereka kembali memperkenalkan mesin baru dengan spek 499cc inline 4 yang sanggup berteriak sampai 14.000 RPM lebih. Kehadiran mesin ini jelas ditujukan untuk menghadang Kawasaki Ninja ZX-4RR yang waktu itu sempat bikin heboh dunia permotoran. Sampai video ini dibuat, mesin 500cc 4 silinder CF Moto ini baru dipasang di satu sportbike mereka yang bernama 500 SR FUM. Secara spek, mesin CF Moto ini jelas belum bisa menyamai output horsepower per liter yang gokil kayak di Ninja ZX-4R. Untungnya, CF Moto mengakali problem ini dengan kasih cc mesin yang lebih gede, supaya powernya juga bisa bejaban sama jagoan dari geng ijo. Meskipun secara teknologi mesin CF Moto ini belum bisa menyamai Ninja ZX-4R, tapi secara detail, Mochin ini justru jauh lebih sangar dibanding jagoan Kawasaki tadi. Swing armnya pakai kas aluminium, master rem sama kalipernya pakai radial, terus spionnya pakai bar end bawaan pabrik, kemudian dapat steering damper, knalpot undertail, pemanas hand grip, T-box, sampai detail partnya juga pakai supplier kenamaan dari Eropa sama Jepang. Yang jadi masalah menurut saya itu cuma desainnya aja. Soalnya ampun deh, ini kelihatan kayak yang didesain sama anak-anak umur 10 tahun ya. Tapi ya balik lagi, desain ini soal selera masing-masing. Satu yang pastinya kita semua setuju, motor yang sudah rilis di Indonesia sejak tahun kemarin ini, harganya luar biasa kompetitif. Dibanderol sekitar 192 jutaan, CF Moto FUM ini jelas jauh lebih murah dibanding harga Ninja ZX-4RR di Indonesia. Sekaligus bikin moge-moge entry level yang kita bahas sebelumnya, itu jadi terasa kemahalan di Indonesia. Dan yang gokil selanjutnya, CF Moto ternyata bukan cuma ngincer pasar moge kelas pemula. Soalnya beberapa waktu setelah memperkenalkan mesin 4 silinder terbaru, pabrikan Cina ini kembali jadi headline dunia permotoran. Ini adalah duet mesin original terbaru dari CF Moto dengan spek 675cc inline triple dan 750cc inline 4. Pertama kali lihat mesin ini, saya langsung kepikiran kalau CF Moto ini beneran serius mau nyikat dua segmen sekaligus, yaitu middleweight sama kelas super sport. Iya, soalnya sejak 10 tahun yang lalu, pengembangan motor di kelas super sport itu terasa kayak yang mati suri. Yamaha R6 sudah bye-bye, ZX636 sama CBR 600RR cuma ganti baju sama nambah fitur. Sementara motor dari Eropa masih ada yang dikembangkan sesuai sama regulasi balap. Tapi, makin hari makin absurd aja harganya.
Sementara itu, CF Moto justru rilis mesin 750cc inline 4 yang mengingatkan kita akan kejayaan superbike lawas berkapasitas 3/4 liter. Motor yang pakai mesin ini belum dirilis sih, tapi kalau lihat reportnya CF Moto yang mengklaim powernya itu bisa tembus 110 horsepower di fase development, nah ini bakal seru nih buat kelas super sport. Di sisi lain, CF Moto yang pakai mesin 675cc inline triple justru sudah dirilis ke pasaran, dan sport bike yang bernama 675 SRR ini sukses bikin motor kelas middleweight kayak Yamaha R7, Aprilia RS 660, Suzuki GSX 8R, bahkan sampai ZX 4RR yang ada di kelas lebih rendah itu auto panas dingin. Gimana enggak, dengan power yang mencapai 94 horsepower dengan kondisi yang restricted, CF Moto 675 SRR ini bukan cuma lebih kencang dari sebagian besar sport bike di kelas middleweight, tapi juga punya detail yang gak kalah dari kompetitor lain di kelas ini. Part kayak upside down Kayaba, master rem sama kaliper radial dari Jejuan, swing arm aluminium, speedometer TFT LCD, bahkan sampai kontrol elektronik kayak traction control, quick shifter, sama T-box buat rekam data lifetime juga sudah ada di 675 SRR. Dan yang lebih gokilnya lagi, harganya jauh lebih murah bahkan kalau dibanding sama Ninja 650 atau ZX 4R sekalipun. Saya sih nggak bakal heran kalau kedepannya salah satu di antara dua mesin ini bakal jadi supplier buat kelas Moto2. And this is it. Dari sekian banyak mesin baru yang digarap sama CF Moto, ini nih puncak evolusinya. Ya, yang bakal kita bahas ini adalah konsep mesin V4 1000cc terbaru dari Cina, alias mesin buat calon superbike terbaru dari CF Moto, which is superbike yang nantinya bakal mengantarkan pabrikan Mochin ini bisa head-to-head langsung sama motor flagship impian kita semua, kayak ZX10R, CBR 1000 RRRR, Panigale V4, Aprilia RS V4, Yamaha R1, sampai Suzuki GSX R1000. Secara spek, mesin ini diklaim mampu mengail output power sampai 209 horsepower dan torsi 114 Nm. Angka yang tentunya head-to-head lah sama superbike flagship yang saya sebutkan sebelumnya. Apalagi bobot total mesinnya itu cuma 61,5 kg. Lebih enteng dibanding mesin Panigale V4 yang sekarang jadi benchmark buat kelas superbike. Meskipun CF Moto nggak menyebutkan kalau mesin ini bakal dipakai buat kejuaraan balap WSBK, tapi mereka mengklaim kalau tuning mesinnya ini full di-develop buat balapan. Secara detail, mesin V4 ini punya bank angle 90 derajat dengan teknologi yang juga serba up to date. Contohnya kayak counter rotating crankshaft kayak di MotoGP, kemudian DOHC with finger follower kayak di superbike Jepang, sekaligus port exhaust yang berbentuk oval plus dual injektor kayak di Ducati Panigale V4. Dan seperti mesin 750cc inline 4 sebelumnya, mesin yang satu ini juga belum dirilis secara resmi di line up produk CF Moto. Tapi konsepnya itu sudah nongol akhir tahun kemarin dengan nama Master of Speed. Desainnya itu full MotoGP sentris dengan winglet yang segede gaban di bagian depan. Dan kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya, konsep motor CF Moto itu punya kemiripan sekitar 80% lah sama versi produksi massalnya. Dan biasanya, versi produksi massalnya itu diperkenalkan dalam 1-2 tahun kemudian. Tapi, sekeren apapun produk Mochin, kita juga nggak boleh melupakan kelemahan utama motor-motor asal Cina. Pertanyaan kayak daya tahan mesin, kelistrikan, ketersediaan spare part, resale value, sama tetek bengek yang lainnya, itu juga pastinya bakal tetap melekat buat motor bikinan Tiongkok tadi. Dan kalau boleh fair ya emang demikian adanya. Soalnya urusan ini cuma bisa dijawab sama komitmen, konsistensi, dan pastinya waktu. Ujian berat yang sebelumnya sudah dialami sama pabrikan Jepang dan Eropa selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan bukan cuma itu aja, meskipun banyak banget inovasi mesin terbaru, tapi nggak semua mesin CF Moto itu punya teknologi yang bleeding edge, kayak yang kita bahas barusan. Mesin 250cc mereka contohnya, itu masih belum diupdate dari 10 tahun yang lalu, alias masih pakai basis dari KLX 250 atau Z250 SL kayak punya saya di rumah. Begitu juga sama basis mesin kelas 150cc mereka di Papio series sama di skuter 150 SC series. Selain speknya masih tergolong meh, nilai efisiensi mesin mereka juga masih kalah jauh sama motor keluaran pabrikan Jepang.
Bahkan di mesin terbaru mereka sekalipun, kalau ngomongin nilai efisiensi volumetrik, mesin-mesin CF Moto itu masih tergolong ketinggalan dibanding platform mesin yang sudah established dari Jepang atau Eropa. Tapi, satu yang perlu dicatat baik-baik, ini adalah percobaan perdana dari CF Moto. Dan kalau saya boleh nilai, hasilnya itu jauh melebihi ekspektasi saya sebagai seorang entusias. Kalau awalnya aja begini, who knows gimana mesin-mesin mereka di masa yang akan datang. Dan kalau ngelihat sentimen investor di pasar saham, kayaknya yang mikir begini bukan cuma saya doang deh. Bahkan Yamaha pun ikutan join bareng CF Moto buat pasar Cina. Meskipun deal antara keduanya itu belum membahas strategi secara spesifik. Apalagi dengan kehadiran CF Moto di skala global, banyak pabrikan mochin lain kayak Zontes, Kove, Benda, bahkan sampai KJ Motor yang deket banget sama Benelli juga ikutan bikin mesin secara mandiri. Dan speknya juga nggak kalah dari mesin-mesin punya CF Moto. So, apakah nantinya bakal ada kisah the next Honda CB750 dari Cina? Atau mungkin pabrikan Jepang sama Eropa bakal kasih jawaban buat invasi luar biasa dari mochin-mochin tadi?